Wow, kali ini kita punya 2 soal rabun dekat. Oke, ini kalau soal nomor 1 ini sebenarnya kalian kalau sudah tahu konsepnya tidak perlu dihitung kok. Tidak perlu dihitung, dilihat saja pilihannya A, B, C, D, E, langsung ketahui jawabannya. Langsung ketahuan jawabannya apa ya. Jadi gini, secara konsep yang perlu diketahui adalah cara cepatnya ya. Ini cara cepat konsepnya. Hipermetropi atau rabun dekat pasti menggunakan lensa positif atau lensa cembung. Kalau lensa cekung itu lensa negatif. Dari A, B, C, D, E yang positif itu hanya 2, yang ini sama yang ini. Jadi yang ini pasti salah, tidak mungkin pilihannya A, B, C itu benar, tidak mungkin. Kenapa saya tahu ini rabun dekat? Karena titik dekat mata seorang siswa itu terletak pada jarak 120 cm di depan mata. Titik dekat mata orang normal itu dari 25 sampai 30 cm. Secara teoritis seperti itu ya kisarannya kan. 25 sampai 30 cm itu titik dekat mata orang normal. Maka kalau dia berada di atas itu namanya rabun dekat. Ini anak ini menderita rabun dekat. Dan pilihannya itu lensanya itu pasti lensa positif antara D atau E. Lalu kenapa kita bisa simpulkan pasti jawabannya D? Karena tidak mungkin secara teoritis lagi kekuatan lensanya itu lebih dari 4. Kekuatan lensa pada rabun dekat ini secara teoritis ya, secara hitung-hitungannya itu paling besar itu 4. Paling besar kuat lensanya itu 4 dioptri. Itu udah paling besar. Berarti yang E ini tidak mungkin juga. Jadi jawabannya yang mungkin ini D. Nah itu, mari kita buktikan dengan hitungannya, konsepnya. Oke, hitungannya itu rabun dekat itu rumusnya P itu sama dengan 100 cm, ini pakai senti ya, per SN dikurang 100 cm per PP. Nah, PP itu puntum proksimum, titik dekat mata penderita. Kalau SN itu titik dekat mata normal. SN titik dekat mata normal berkisar 25 sampai 30 cm. Kalau di soal ini berada 30 cm. Nah, ini SN-nya 30 nih. Di soalnya nih. Kemudian PP itu titik dekat penderita. Titik dekat penderita. Dalam soal ini titik dekat penderitanya itu yang ini 120 cm PP-nya. Nah, kita akan hitung P-nya ya. SN-nya sama dengan 30 cm. PP-nya tadi 120 cm ya. Rumusnya P sama dengan 100 dibagi SN dikurang 100 dibagi PP. Berarti P sama dengan 100 dibagi 30 dikurang 100 dibagi 120. Coret dulu nolnya, coret. Samakan penyebut dikali 4 ya, biar dia 12 ya. Kali 4 juga. Berarti nanti ini P sama dengan 40 per 12 dikurang 10 per 12. Baru bisa dikurangi atasnya. Berarti P sama dengan 30 per 12. Berarti ini dibagi 3. Dibagi 3 sama dengan 10 per 4. 10 bagi 4 itu sama dengan 2,5 ya dioptri. Jadi terbukti kan? Jawabannya itu si D, 2,5 dioptri ya. Negatif salah karena dia pasti lensa
cembung atau lensa positif. Jadi jawabannya itu D ya. Itu nomor 1. Nomor 2. Nah, nomor 2 rumusnya sama juga, tetapi di sini keterangannya beda ya. Seorang rabun dekat, titik paling dekat yang dapat dilihat dengan jelas 2/3 meter. Ini namanya PP. Oke. PP-nya 2/3 meter. PP-nya sama dengan 2/3 meter. Dikali 100/100 diubah ke senti ya. Dikali 100 ya. Berarti sama dengan 200/3 cm. Oke. Selanjutnya, jika ingin melihat dengan jarak baca normal 25 cm, ini berarti SN-nya. Maka harus memakai kacamata dengan fokus berapa? SN-nya 25 cm. Fokusnya berapa? Oke, untuk fokus kita gunakan rumus ini saja, 1/F sama dengan 1/, tunggu dulu, kita pakai yang senti ya. Kalau pakai yang senti berarti ini 100 cm sama dengan 100 cm per SN dikurang 100 cm per PP. Nah, kita pakai yang senti ya, kita pakai yang senti. Kalau kita menghitung apa tadi nih, soal ini itu lebih mudah kita gunakan pakai satuan cm daripada pakai satuan meter ya, karena SN-nya kita pakai satuan cm. Jadi nanti ini 100/F sama dengan 100/25 dikurang 100/3 200/3 ya, 3/200, sorry 200/3. Ini kan naik ke atas, dibalik nih. Ini nanti dibalik, jadinya itu adalah 100 dikali 3/200 ya. 3/200. Berarti nanti sama dengan 300/200. Ingat perkalian matematika sederhana ya. Berarti ini 100/F sama dengan, ini dibagi saja boleh, 4 dikurang 300/200. Ini ya prosesnya ya, proses hitungannya ya, biar kalian tidak bingung. Ini proses hitungannya, 100 tuh yang ini 100 dikali 3/200, karena ini dibalik. Yang ini jadinya dibalik. Nih 3/200. Jadi jawabannya itu nanti 300/200. Ini baru kita coret yang 0 yang ini, coret. Ini kan per 2. Berarti supaya ini jadi per 2, 4-nya ini harusnya dikalikan 2/2. Jadi dia nanti 8/2. Di 100/F sama dengan 8/2 dikurang 3/2 ya. Jadi di sini yang bikin susah itu matematikanya. Bagaimana cara perkalian pembagian pecahan, kemudian kita hitung sudah sama penyebutnya. Berarti 100/F sama dengan 5/2 ya. Kan dikurang nih, 8 dikurang 3, 5/2. Berarti ini kali silang. Berarti ini 100 kali 2 sama dengan 5 kali F. Berarti 200 bagi 5 sama dengan F. 200 bagi 5 itu berarti 40 ya. 40 cm. 40 cm ini lensa cembung atau plus karena dia rabun dekat ya. Ingat, rabun dekat itu pakai lensa plus. Rabun dekat pakai lensa positif atau cembung. Ini teorinya. Jadi kalian harus tahu di dalam otak kalian, harus tertanamkan. Berarti ini jawabannya A. Yang negatif tidak mungkin ya. Jadi kalau kalian sudah tahu konsepnya, B dan D itu sudah pasti salah. Jadi yang kemungkinan benar itu A, C, dan E. Tapi setelah kita hitung, yang benar adalah A. Oke, seperti itu cara dan prosesnya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Akhir kata, salam fisika, pikiran siap kacau. See you again.